kelas para remaja. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bersiapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan. Kita akan menyembah Dia, memuja nama Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat satu pujian, Yesus kami puja. Sudah selayaknya dan sepantasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas semua yang sudah terjadi dalam hidup kita. Entah itu hal yang membuat kita bahagia, atau Tuhan sudah mengizinkan kesulitan sehingga kita merasa susah atau merasa semua terasa sulit gitu ya, semua terasa berat. Tapi tetap harus kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup
kepada orang yang di rumah. Nanti kalau kita sudah kembali pada normal, boleh diberikan kepada kakak-kakak kita. Ya, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaruh hati kita. Kita mau merasakan kasih Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, curahkan kuasa Tuhan. Mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun kesulitan kita, Tuhan pasti akan menjawabnya tepat pada waktunya. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak remaja. Siang ini kita akan belajar tentang melenyapkan ketakutan. Siapa ayo yang masih takut seusia kalian saat ini? Ya, kita akan buka di Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Begini firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ada salah satu program TV yang melejit, ratingnya adalah program motivasi. Ya, program ini begitu diminati penonton karena mereka merasa termotivasi setelah menyaksikan program-program yang mereka berikan kepada penonton-penontonnya. Karena itu banyak sekali motivator-motivator besar telah lahir. Hanya dengan perkataan saja mereka bisa seperti menghipnotis orang untuk tidak takut dan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manusia seringkali mudah dilanda rasa takut, apalagi ketika harus menghadapi berbagai persoalan hidup. Mereka kehilangan kepercayaan diri, karena itu melihat acara motivasi membuat mereka kembali mesra, percaya diri, dan kembali berani menghadapi berbagai masalah hidup. Banyak orang yang mencari para motivator agar memperoleh motivasi untuk melakukan sesuatu, bahkan rela membayar mahal dengan mengikuti seminar-seminar motivasi. Ketakutan tidak hanya muncul akhir-akhir ini, terutama saat ini masa pandemik. Banyak orang-orang yang takut kena corona dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit, dan kalau tidak tertolong mereka akan meninggal dunia dan sebagainya. Nah, ketakutan sudah dialami manusia sejak dahulu kala. Dalam kehidupan para rasul, di tengah himpitan ketakutan memberikan pengajaran firman dan memberikan Injil.
Siapakah yang menjadi motivator mereka? Ya, motivator mereka adalah Roh Kudus. Itulah yang mendorong mereka untuk terus setia memberitakan Injil dengan tidak takut. Dalam perikop ini yang kita baca hari ini, orang percaya waktu itu mendengar laporan yang dialami Petrus dan Yohanes dalam sidang untuk mempertanggungjawabkan pemberitaan Injil mereka. Orang percaya pada waktu itu tidak lantas surut semangatnya. Yang mereka lakukan, mereka berkumpul, berdoa sampai pernyataan kuasa Allah dinyatakan dengan membuat tempat itu goncang. Terjadilah kepenuhan Roh Kudus. Semenjak itulah mereka memberitakan firman Tuhan itu dengan berani dan tanpa takut. Kita melihat kehidupan orang percaya yang terus berdoa akan membuat kehidupan orang tersebut dipenuhi oleh rohnya. Sehingga kepenuhan roh itu membuat orang punya keberanian menghadapi berbagai situasi sulit. Ketakutan bisa membuat kita lemah dan mengalihkan fokus kita darinya. Mari kita senantiasa menjaga kehidupan doa kita agar kepenuhan Roh Kudus itu kita alami. Kepenuhannya melenyapkan ketakutan, menjadikan kita berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita masih takut dalam menyampaikan firman Tuhan? Alami karya Roh Kudus itu, maka ketakutan kita akan diubahnya menjadi keberanian. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan di siang hari ini, melenyapkan ketakutan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta kami dan Roh-Mu menutup bungkus kami dan melindungi kami ya Tuhan, kemanapun dan dimanapun kami berada. Kami serahkan kehidupan kami sebagai anak remaja. Berikan keberanian kami ya Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman kami, orang-orang terdekat kami. Haleluya Yesus, amin.